Selamat pagi teman. Aku mengadakan pesta kartu malam ini. Kau harus datang ya. Aku yakin kau pasti akan menang lagi tahun ini. Jangan lupa, bawa uang yang banyak karena kami akan main dalam taruhan tinggi. Hei, bawa rokis sekalian ya. ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ Iya, aku bercanda. Tidaklah, ini acara keluarga dan... Nanti aku telepon lagi ya. Kau memberiku makan telur rebus? Apa kau mau makan yang lainnya? Tidak. Aku mau makan telurnya, tapi bukan kau yang membantuku, ngerti? Aku hanya memberikan hak ini untuk Tanu. Kau tidak berguna ya? Kau mengacaukan hatiku. Siapa menyuruhmu untuk memberiku telur? Halo. Halo, Nek. Tadi aku bilang kalau dia membuat telur rebus yang sangat menakjubkan, Nek. Dia sangat hebat. Apa itu? Lihat. Nenek sudah membelikan kalung ini untuk kepentinganmu, Abi. Karena kau tidak membelikannya hadiah apapun, jadi sekarang pakaikan kalung ini padanya. Kan nenek yang memberikannya, kenapa bukan nenek yang memakaikannya? Tidak sayang, dia akan senang kalau kau yang memakaikannya. Sudah, jangan banyak alasan, pakaikan. Nenek ini sangat berat, dia tidak akan bisa membawanya. Kau ini, cepat pasangkan ke lehernya. कार्येषु मन्त्रि कर्मेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा मनोनुकुलः क्षमा दरिद्री सद्गुणयुक्तः प्रियः धर्मपत्नी. Kalau saja nenek tidak ada di sini, aku pasti akan mencekiknya dengan kalung ini. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Hanya Tanu yang pantas menerima kalung seperti ini. Dia mungkin tidak memberiku hak apapun, tapi aku sudah memberikan dia semua hak. Dia tidak membolehkan aku memberikan sarapannya, tapi dia memasangkan kalung di leherku. Hei Bajai, sini sebentar. Sini, apa kau gila? Apa kau tidak lihat kalau aku ada di sini? Untung saja tadi aku tidak tertabrak. Awas kau nanti ya kalau ketemu denganku. Ada apa, Nek? Hah? Apa yang terjadi? Nenek baik-baik saja? Ya, aku tidak apa-apa. Apa yang Nenek lakukan di sini? Biar aku bantu membawa tasnya. Nenek mau kemana? Aku mau ke tempat Pragya untuk memberikan hadiah. Oh begitu. Tapi supir bajai itu membuatku gila. Semenjak pemerintah membuat peraturan, dia sekarang seenaknya saja, bahkan tidak mau menaikkan penumpang. Jangan khawatir, Nek. Aku akan mengurus masalah ini. Aku akan mengajukan keluhan dan memberi mereka pelajaran supaya mereka mengerti. Percuma saja, tidak akan pernah ada solusinya. Tidak, Nek. Nenek mau ke tempat Pragya kan? Oh, ikut saja aku. Aku akan mengantar Nenek. Apa kau tidak mendapat masalah? Aku akan mendapat masalah kalau Nenek tetap menunggu di sini. Ada kemacetan parah karena adanya festival. Nenek pasti terjebak kemacetan. Aku tahu jalan pintas. Kita akan sampai di sana dalam 10 menit. Ayo, Nek. Ayo, biar aku bantu, Nek. Ayo. Aku nyalakan skuternya dulu. Wow, bagus sekali. Nenek Indu yang membuat semua ini. Kau pasti bohong kan? Ini semua pasti pilihan nenek. Abi. Iya. Kas, dari tadi aku mencari. Iya, tentu Apa undangannya saja. sudah aku sebar semuanya? Iya, kau tidak perlu khawatir. Beberapa ada di luar kota, tapi mereka yang bisa akan hadir. Baguslah. Tidak mungkin mereka melewatkan pestamu. Nenek di mana? Itu di sana. Ya ampun. Sana.
Sebaiknya aku tidak bersamanya. Empat Iya, mata ada aku dengannya. tidak mengerti, tapi nenek Kalau aku akan ke sana bertanya. sekarang, nenek pasti akan mengingatkan beberapa Iya, ritual tanyakan dan aku saja harus pada melakukannya. nenek. Jadi sebaiknya aku hindarinya. Aku harus pergi Iya, dari sini. Baiklah. Dengar sayang, pendetanya bilang waktu pertanda baik untuk puja adalah saat jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi bersiaplah. Setelah pesta kartu Abi selesai, maka kita akan memulai pujanya. Iya, Nenek. Pragya, hari ini adalah Diwali. Aku ingin kau mengambil tanggung jawab keluarga. Tapi kenapa Nenek memberikan tanggung jawab seperti ini? Karena aku lelah menanggung tanggung jawab ini, nak. Sekarang kaulah yang akan menerimanya. Aku sudah merencanakan ini saat kau menikah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Aku percaya penuh padamu, sayang. Kau anak menantu yang baik. Tidak ada yang bisa memenuhi tanggung jawab ini lebih baik daripada kau. Nenek, aku tidak akan bisa melakukannya. Kenapa tidak bisa? Karena karena Dengar, aku mengatakannya dengan penuh kasih sayang. Kalau kau tidak mendengarkan, aku akan memaksamu. Ini dia. Dulu sulit sekali mendapatkan uang dari penyihir wanita itu. Sekarang dia menyerahkan kunci pada Pragya. Ternyata dia lebih pintar. Aku harus mencari bantuan Akas dan mendapatkan uang dari Pragya. Daljit, aku sudah membuat persiapan untuk puja. Sebaiknya kau lihat dulu. Ayo, kita ke sana. Pragya, kau bersiaplah. Kenapa kau menghalangiku? aku juga menanyakan hal yang sama. Tidak bisa begitu. Karena kau yang menjadi penghalang di depanku. Seseorang bisa menyingkirkan halangan yang lainnya. Tapi kau sama sekali tidak pernah siap untuk pindah. Karena kau di sini, aku akan mengatakan sesuatu. Kami akan bermain kartu. Kau suka bermain kartu? Tidak? Kalau begitu, jangan sekali-sekali kau mendekati mejaku. Bahkan kalau kau melihatku dari jauh, jangan pernah menyapaku. Karena aku sangat yakin orang sepertimu pasti akan membawa kesialan. Kau mengerti? Sekali lagi aku tegaskan, jangan dekat-dekat aku. Mengerti? Jangan lupa itu. Aku tidak akan melupakannya. Itu bagus. Di sini kita akan mengadakan Laksmi Puja. Dan dalam waktu 1 jam, tidak boleh ada yang bangun dari tempat duduknya. Kalau kalian kehabisan uang, kalian bisa keluar. Kalian paham? Kami punya semua untuk memainkannya. Kami tidak akan kalah. Sepertinya Abi akan memenangkan permainannya. Dia terlihat percaya diri. Aku memang sangat percaya diri, dan aku akan memenangkan permainannya. Di mana jimat keberuntunganku? Ini dia, Abi. Hai teman-teman. Hai. Kalian bermainlah, karena aku masih punya pekerjaan. Kau tidak mau main? Tidak, Abi. Aku sudah tadi. Semoga beruntung. Oke. Pragya, kenapa kau di sini? Ayo sana, sebaiknya kau duduk dekat Abi. Kalau sampai nenekmu tahu, dia pasti akan marah padamu. Nenek, itu tidak mungkin terjadi. Karena kita tidak bisa memindahkan Tanu dari situ. Kenapa? Sebenarnya ada cerita di balik itu. Abi biasanya kalah di permainan kartu setiap tahunnya. Sekali Tanu menyentuh kartunya, dia pasti akan menang. Sejak saat itu, Abi menganggapnya sebagai jimat untuk keberuntungannya. Kapanpun dia bermain, dia pasti akan menyuruh Tanu untuk duduk di sebelahnya. Setiap Tanu duduk di sebelahnya, Abi selalu jadi pemenang dalam permainan.
Aku sudah bilang aku punya jimat keberuntungan. Dia akan menang. Dia lagi menang. Bahkan nenek tahu masalah ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Semua demi kebahagiaan Abi. Pragya, Abi tidak tahu betapa beruntungnya kau. Jadi kau harus mencoba. Iya, Pragya. Abi itu sangat beruntung karena sudah memilikimu. Tapi aku tidak berpikir kalau aku harus mengambil resiko ini. Maksudku kalau aku ke sana dan menyentuh kartunya dan dia kalah, maka dia akan marah padaku. Dan itu bagus kalau dia menang dengan adanya Tanu di sana. Biarkan saja. Aku tidak masalah. Ya, aku menang lagi. Tidak masalah. Abi, keberuntunganmu setiap saat tidak bersamamu. Nenek, silakan nenek memberikan mereka hadiahnya, biar aku menunggu di tempat ini saja. Kau ini Silakan. bagaimana, Sures? Kau sudah mengantarku ke sini tapi cepat-cepat pulang. Tunggu saja sebentar, lagi pula aku tidak lama di sini. Aku cuma ingin memberikan hadiah ini pada Pragya. Setelah itu aku pulang. Tunggu saja sebentar. Tapi Nek, aku tidak usah masuk. Kau jangan begitu. Lagi pula kau sudah dikenal di sini. Ayo ikut denganku. Ayo ikutlah. Iya. Ayo Nek, ikut. Tapi Nek, Salam. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Sarla bagaimana? Sarla juga baik. salam, Bagaimana kabarmu? aku baik. Kenapa Sarla tidak datang? Tadinya dia mau datang, tapi kau tahu sendiri kan kalau sekarang ada festival jadi semuanya sibuk dan tamu-tamu di rumah banyak yang datang. Jadi biar aku saja yang kesini. Kenapa kau bawa hadiah? Ini kan sudah tradisi. Aku akan pergi menemui Abi. Ya sudah temui dia. Ya, kau kalah, Abi. Kau mau bilang apa? Kau sudah kalah dari kami. Aku kira kau akan menang. Itu juga sebelum puja dimulai. Hai. Ayo silakan, bergabunglah bersama kami. Tidak, aku tidak bisa bermain kartu. Kami juga tidak bisa main kartu. Kami cuma asal-asalan dari Lanjutkan tadi. saja. Aku tidak tahu permainannya. Aku kesini untuk mengucapkan terima kasih padamu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Aula. Kalau kau tidak ada di sana, mungkin keadaan akan semakin memburuk. Dan aku tahu niat mereka. Caramu menyelamatkan Aula itu patut kuberikan apresiasi. Terima kasih. Kau juga mengawasi Aula itu kan? Maaf, aku tidak mengerti apa maksudmu. Tolong dengarkan aku baik-baik ya. Tapi bukan leluconku, aku hanya bercanda. Dengar ya, dengar. Aku butuh konsentrasi pada permainan ini. Karena kalau aku kalah, maka teman-temanku akan menyebutku sial. Dan kalau aku tidak beruntung hari ini, maka aku juga akan disebut sial. Bagaimana bisa kau tidak beruntung? Seseorang yang kau miliki membawa keberuntungan untukmu. Aku tahu itu. Siapa yang kau bicarakan? Pragya. Aku rasa dia benar. Aku rasa kau harus main. Silakan dilanjutkan. Maaf, aku sudah mengganggu. Aku permisi. Aku ingin tahu apa kualifikasinya. Menurutku, dia benar-benar tidak punya otak. Dia menganggap bagian yang paling sial dalam hidupku menguntungkan buatku. Yang benar saja. Abi. Hah? Yeay! Abi, kau kalah lagi. Ya. Ya. Yes. Tanu, apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Tepat sekali, kau tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mengubah posisinya. Cobalah posisi lainnya. Baiklah, aku pergi dulu. Biar kau lebih fresh dulu di sini ya. Lalu bagaimana dengan ini? Tunggu sebentar. Aku sungguh menikmati babak ini. Tapi peraturan yang Abi buat akan memanaskan suasana. Ayo Abi, katakan apa peraturanmu? Tunjukkan. Aku harus menyentuh kartunya untuk menunjukkan mereka. Tapi di mana Tanu? Apa yang kau pikirkan, Abi? Tunjukkan. Haruskah aku menunjukkan kartunya atau menunggu? Tapi di mana Tanu? Aku harus menunggunya. Ini semua tentang 700.000 rupiah.
Syukurlah kembali. Tunjukkan. Apa aku bilang? Benar kan? Kalau dia adalah jimat keberuntunganku. Ayo, kemarilah sayang. Kalian sudah melihatnya kan teman-teman? Jimat keberuntunganku sudah kembali. Aku tahu aku pasti akan menang kalau dia menyentuh kartuku. Jimat keberuntunganku ini benar-benar sangat mujab. Apa yang kau lakukan di sini? Aku kan sudah melarangmu untuk mendekat ke meja ini. Tapi kenapa kau lakukan juga? Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku melihatmu kalah terus, jadi aku kesini untuk... Dan kau sebenarnya ingin aku kalah dalam permainan ini kan? Ya kan? Sudahlah Abi, jangan terlalu kasar padanya. Kau menang ganda dari jumlah kau kalah. Kenapa memarahinya? Jadi aku pikir jimat keberuntunganmu ada pada istrimu Pragya. Halo Nona, dia tidak bisa menjadi jimat keberuntunganku, oke? Kalau kau memang ragu, main saja lagi. Minta dia untuk menyentuh kartunya. Oke, akan aku suruh dia menyentuh kartunya. Dan kita lihat apakah dia jimat keberuntunganku. Kita buktikan. Ayo. Sentuhlah Nyonya. Pasan. Baiklah, aku ikut. Tentu. Maaf teman-teman, aku beruntung. Aku tahu jimat keberuntunganmu itu istrimu. Sudah dibuktikan. Ayo kita main lagi. Coba sentuh lagi kartunya. Aku tidak perlu ada di sini lebih lama lagi. Saat kau membutuhkanku, cukup pikirkan saja aku. Maka kau akan menang. Ini tidak mungkin. Sebenarnya apa yang terjadi? 4 mata tidak bisa menjadi jimatku. Tidak. Tunjukkan. Apa yang terjadi? Aku tidak pernah mendapatkan kartu seperti ini sebelumnya. Dan hari ini, saat aku memikirkan Pragya, oh celaka. 4 as. 1, 2, 3, dan 1 bodoh. Bodoh. Apapun itu. Maafkan aku teman-teman. Permainan selesai. Selamat Abi. Selesai.